Halo teman-teman, selamat datang di Lino Channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang lucu banget. Nah, untuk judulnya itu adalah Tangled yang dirilis pada tahun 2010. Gimana ya keseruan dari alur film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada suatu ketika, setetes sinar matahari jatuh ke bumi. Sinar matahari itu tumbuh menjadi bunga emas ajaib yang memiliki kekuatan menyembuhkan orang sakit dan terluka. Ratusan tahun berlalu di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu, di mana terlihat ratu akan segera melahirkan dan dia pun jatuh sakit. Ternyata ratu memiliki penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Melihat itu para pengawal dan penduduk kerajaan memutuskan untuk mencari bunga emas ajaib itu untuk menyembuhkan penyakit sang ratu. Malam pun tiba di mana terlihat seorang nenek yang berumur ratusan tahun. Dia bernama Gothel yang sedang mengumpulkan kekuatan dan memanfaatkan bunga emas itu untuk membuat dirinya tetap awet muda selama ratusan tahun. Tak lama, para pengawal kerajaan menemukan bunga emas itu, kemudian mengambil dan memberikan kepada sang ratu. Keajaiban bunga emas itu menyembuhkan sang ratu dari penyakitnya. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dengan rambut emasnya yang indah. Ia bernama Rapunzel, seorang putri kerajaan. Untuk merayakan kelahiran sang putri raja, raja dan ratu menerbangkan lentera ke langit. Pada suatu malam, di mana terlihat putri Rapunzel sedang tertidur, kemudian datanglah Gothel sambil menyanyikan sebuah lagu membuat rambut sang putri bersinar seperti emas. Ternyata bunga emas yang diminum sang ratu sebelum melahirkan sang putri tidak hanya membuat dia sembuh, namun juga membuat kekuatan bunga emas itu menyatu ke dalam tubuh sang putri. Melihat itu, Gothel pun mengambil separuh rambut Rapunzel. Namun tiba-tiba tahun demi tahun, di mana Rapunzel setiap tahunnya di hari perayaan Lentera, dia menuju sebuah jendela untuk melihat lentera yang diterbangkan dari kerajaan. Lentera tersebut adalah hari perayaan Rapunzel. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, raja dan ratu menerbangkan ribuan lentera ke langit dengan harapan suatu hari putri mereka yang hilang akan kembali. 17 tahun berlalu, putri Rapunzel telah tumbuh dewasa. Selama hidupnya dia dikurung untuk tidak keluar dari menara itu oleh ibu tirinya. Setiap harinya dia ditemani seekor bunglon. Mereka berdua melakukan kegiatan di rumah seperti bermain catur, membaca buku, memasak, main pentak umpet, melukis dinding menara, dan lain-lain. Itulah yang dilakukan oleh dirinya setiap harinya, dan di hari ini adalah perayaan Lentera ulang tahunnya, dan setiap tahun dilakukan oleh ratu dan raja. Tetapi di sini Rapunzel belum mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia bercita-cita suatu hari dia akan pergi melihat lentera itu secara dekat. Scene berpindah di mana terlihat 3 orang yang sedang memanjat istana kerajaan. Mereka adalah perampok yang bernama Eugene dan 2 orang temannya yang sedang mencoba mencuri salah satu barang berharga milik istana, yaitu sebuah mahkota sang putri. Di sisi lain, Rapunzel sedang mencoba membujuk ibu tirinya agar memberikan ia hadiah dari ulang tahunnya dengan membawa dia untuk pergi ke tempat di mana lentera itu diterbangkan. Tetapi di sini ibu tirinya menolak Rapunzel dengan mengatakan, "Jangan pernah meminta dengan menara ini untuk ditinggalkan." Di tempat lain di mana Eugene dan 2 temannya dikejar para prajurit istana,
dan di mana mereka harus membajak istana itu agar bisa kabur. Kemudian mereka bertiga berunding setelah memberikan hasil curian itu kepada temannya. Akhirnya Eugene memakai badan mereka berdua untuk nekat ke atas. Dan setelah sampai, ambil tersebut dan melarikan diri meninggalkan temannya. Tapi Eugene di sini masih dikejar para prajurit istana dengan seekor kuda yang bernama Maximus. Namun tak lama akhirnya Eugene berhasil menaiki Maps. Melihat menara itu, Eugene pun mencoba untuk memanjat dan bersembunyi dari para prajurit istana. Setelah Eugene di menara itu, tiba-tiba kemudian mereka berdua melakukan perjanjian di mana Eugene diminta untuk membawa Rapunzel di mana Rentela itu diterbangkan. Jika berhasil diterbangkan, maka Rapunzel akan memberikan mahkota itu. Dan akhirnya Eugene menerima perjanjian itu. Mulailah mereka pergi dari menara, di mana Rapunzel terlihat takut dan bahagia. Di satu sisi ia takut kepada ibu tirinya, di sisi lain dia ingin mewujudkan cita-citanya untuk melihat lentera itu secara dekat. Dan scene berpindah di mana terlihat Max memandang foto Eugene kemudian merobeknya dengan penuh amarah. Tak lama datanglah Gautol melihat Max dengan mengatakan kuda kerajaan. Kemudian dia tersadar bahwa kuda itu dekat dengan menara yang mereka tinggali. Gautol pun memutuskan untuk kembali melihat Rapunzel. Tibalah mereka berdua di sebuah restoran di dalam hutan, di mana di situ terdapat banyak bandit di dalamnya dan membuat Rapunzel sangat takut. Salah seorang bandit memegang rambut Rapunzel dan mengatakan dia dapat memecahkan rambutnya, dan melihat itu dia pun langsung memutuskan untuk keluar dari restoran itu. Setelah mendekati pintu keluar, kemudian pintu ditutup dan menempel di pintu itu dengan imbalannya jika dia menemukannya, membuat para bandit saling merebutkan Eugene untuk dibawa ke istana. Rapunzel menghentikan mereka, tapi itu tidak berhasil. Sampai suatu saat Rapunzel mengatakan kepada mereka, apakah tidak ada di antara mereka yang mempunyai mimpi membuat mereka terdiam, dan salah seorang pemimpin mereka mengatakan, aku pernah bermimpi. Mulailah mereka bernyanyi yang membuat para bandit bahagia. Karena hal itu Eugene pun selamat dari mereka. Di saat mereka sedang bernyanyi, tiba-tiba sampailah mereka di sebuah bendungan di mana mereka sedang mencari cara jalan untuk kabur. Tak lama datanglah para prajurit dua sahabatnya. Kemudian Rapunzel memakai rambutnya untuk kabur dan memberikan penggorengan itu kepada Eugene untuk dijadikan sebagai senjata. Mereka pun bertarung di mana Eugene mengalahkan semua prajurit istana. Setelah itu dia berhadapan dengan Max. Dengan keahlian Max memakai pedang membuat senjata Eugene terjatuh. Melihat dia dalam bahaya, Rapunzel memakai rambutnya untuk menarik Eugene. Because you look ridiculous. Di dalam goa, Eugene mencari jalan untuk keluar dari goa itu sampai tangannya terluka. Tetapi mereka tidak menemukan jalan untuk keluar dari goa itu. Sampai dia memutuskan untuk menyelam dan dia dihalangi oleh Eugene. Dia pun mengatakan kepada Rapunzel tidak ada gunanya, di bawah sana gelap gulita. Mereka berdua pun pasrah, namun tiba-tiba Rapunzel teringat bahwa setiap dia bernyanyi, rambutnya bersinar bagaikan emas. Tak lama air pun makin lama makin naik. Scene berpindah di mana Gautol bekerja sama dengan dua sahabat Eugene untuk menangkap mereka dengan menawarkan sesuatu yang lebih bernilai dari 1000 mahkota. Mereka berdua pun menerima tawaran itu. Malam pun tiba di mana terlihat Rapunzel sedang mengobati tangan Eugene yang terluka memakai rambutnya. Dia pun menyanyikan sebuah lagu membuat rambutnya bersinar untuk menyembuhkan tangan Eugene, dan hasilnya
Dan setelah itu Eugene pergi untuk mencari kayu bakar. Dan Gatel mengajak Rapunzel untuk pulang ke menara. Tapi di sini Rapunzel menolak untuk kembali pulang dan dia ingin mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Gatel pun memberikan mahkota itu kepada Rapunzel dan beranjak pergi. Keesokan paginya, Max di sini menemukan mereka dengan muka yang marah. Dia mulai menggigit Eugene dan melihat itu Rapunzel mencoba melepas gigitan itu dengan cara menariknya. Setelah itu berhasil dan Rapunzel mencoba menenangkan Max. Singkat cerita di mana Eugene memberikan beberapa hal kepada Max. Setelah itu melanjutkan perjalanan untuk melihat acara pelepasan lentera yang akan dilaksanakan pada malam harinya di istana. Sampailah mereka di tengah hutan di mana posisi mereka tepat di dekat istana. Kemudian mereka berdua berbincang. Rapunzel mengatakan bahwa selama ini setiap acara pelepasan ribuan lentera yang dilaksanakan setiap tahunnya, dia hanya memandang dari sebuah jendela selama 17 tahun. Dia bermimpi bagaimana rasanya jika melihat lentera itu secara dekat, dan sekarang dia telah mewujudkan mimpinya. Di tempat yang lain di mana ratu dan raja sangat berharap agar putrinya Rapunzel bisa kembali kepada mereka. Mulailah raja dan ratu melepas lentera itu dan diikuti oleh para penduduk kerajaan. Dan inilah momen yang ditunggu oleh Rapunzel. Tak lama mereka di sini tertarik satu sama lain. Setelah itu mereka berdua berciuman, tapi tidak jadi. Di pinggir lautan, di sini terdapat dua sahabat Eugene yang sedang menunggu mereka. Eugene pun memutuskan untuk kembali ke daratan. Sampailah mereka datang di daratan dan mereka membelikan mahkota itu di tempat lain yang dimana Rapunzel sedang menunggu Eugene untuk kembali. Tiba-tiba datang seorang yang keluar dari tempat mereka pergi menuju ke tempat Rapunzel, dan ternyata mereka para sahabat Eugene, dan terlihat dari kejauhan Eugene mengendarai perahu untuk meninggalkan Rapunzel. Kemudian para sahabatnya mengatakan kepada Rapunzel bahwa pertukaran sebuah mahkota dengan seorang gadis yang berambut ajaib sangatlah adil. Mendengar perkataan mereka membuat mereka patah hati. Rapunzel untuk di sini memutuskan melarikan diri dari mereka. Namun tiba-tiba, Are you hurt? You were right, Mother. You were right about everything. Rapunzel! No, wait, guys! Oh! keesokan harinya terlihat Rapunzel masih termenung dan dia berbaring sambil menatap lukisan yang ada di dinding kamarnya. Tak lama kemudian lukisan itu memunculkan cahaya di setiap dinding lemari kamarnya. Ternyata lukisan itu memunculkan lukisan yang terdapat di istana raja dan ratu yang ada gambar bayinya, yang membuat Rapunzel ternyata di sini adalah putri yang dicari oleh raja dan juga ratu. Setelah itu dia memutuskan pergi dari tempat ini dan mengatakan kepada Gatel bahwa selama ini aku adalah seorang putri yang hilang. Haruskah aku memanggilmu ibu? Kemudian Gatel membujuk Rapunzel untuk tidak pergi dari tempat ini. Rapunzel pun tetap memilih pergi dan mengatakan selama ini dia telah dibohongi dan dijadikan sebuah boneka untuk memanfaatkan kekuatannya. Scene berpindah di mana Eugene dibawa untuk dieksekusi, namun di perjalanan tiba-tiba pintu istana tertutup dengan sendirinya. Ternyata para bandit yang ada di restoran itu membantu dia untuk melarikan diri. Why do I need to keep my knees apart? Thank you. You brought them here? Dan dia pun memanjat dan juga memasuki menara itu. Tiba-tiba Gatel menusuk dia di bagian perutnya, membuat dia terjatuh di depan mata Rapunzel. Menurut itu Rapunzel berusaha untuk mendekati Eugene dan mengatakan kepada Gatel
bahwa dia akan menyelamatkan dia dan dia berjanji akan terus bersamamu selamanya. Mendengar perkataan Rapunzel, Gatel pun melepaskan dia untuk menyelamatkan Eugene. Tapi di sini Eugene menolak untuk diselamatkan dan mengatakan kepada Rapunzel agar dia pergi dari tempat ini. Namun Rapunzel tetap mencoba untuk menyelamatkan Eugene. Tiba-tiba terlihat di mana Eugene sedang sekarat. Rapunzel mulai menggunakan kekuatannya dengan bernyanyi, tapi cara itu tidak berfungsi karena kekuatannya berasal dari rambutnya yang telah terpotong. Ia pun terlihat frustasi dengan memandang wajahnya, membuat dia meneteskan air mata yang jatuh di wajah Eugene. Di tempat istana, seorang prajurit melaporkan kepada raja dan ratu. Kemudian mereka berlari menuju pintu istana dan membukanya. Ternyata Rapunzel dan Eugene di depan istana itu. Well, you can imagine what happened next. Setelah kepulangan Putri Rapunzel ke istana, raja dan ratu mengadakan pesta di kerajaan selama 7 hari untuk merayakan kepulangan sang putri, di mana terlihat pemimpin seorang bandit menjadi pianis terkenal di kerajaan itu. Tempat yang lain terlihat di sini menjadi pemimpin prajurit, dan Rapunzel dengan kepemimpinan serta kebijaksanaannya seperti orang tuanya lakukan sebelumnya, membuat dia dicintai seluruh penduduk kerajaan. Dan inilah akhir ceritanya. Nah, seru ya teman-teman. Dan untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.